Jadi lillahi ta'ala. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA dengan segala hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang iddah istri-istri atau wanita-wanita yang ditolak atau dicerai suaminya, baik iddah wafat ya, kemudian ada iddah karena tolak raj'i, kemudian iddah melahirkan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan iddah ini di kitab yang sama, yaitu Faslu Bima Yujabulil Muttaddah. Ini berkaitan dengan pasal atau hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak wanita. Ya, apa yang diwajibkan bagi al-mu'taddah, wanita yang iddah. Ini penting terutama bagi orang yang berkeluarga dan dia dalam posisi dicerai oleh suaminya, ya, supaya tidak dilanggar hukum-hukum Allah ini. Bahasan ini sedikit rumit dan saya percaya kalau ini tidak dibahas akan banyak sekali orang yang melanggar hukum-hukum iddah ini sendiri. Yang pertama, beliau mengatakan faslun fil muttaddah, ini pasal tentang wanita yang beriddah ini. Walil muttaddah ar-raj'iyah as-sukna wan nafaqah. Bagi wanita yang dicerai suaminya dan dia dalam masa iddah, tapi iddahnya itu iddah raj'i. Iddah raj'i itu iddah yang dalam masa rujuk, boleh dirujuk ya. Rujuk itu boleh kita damai ya. Bagaimana, apa yang wajib diperoleh wanita seperti ini, istri yang sedang dicerai ini tetapi dia masih masa rujuk? Beliau mengatakan berdasarkan ayat dan hadis nanti, as-sukna wan nafaqah. Ini wajib mereka diberikan tempat tinggal dan nafkah. Jadi kalau sudah jatuh tolaknya, tolak satu, kuceraikan kau. Dulu sebelum ini pun kita sudah bahas, lapas cerai itu kan ada yang sharih. Kalau sudah sharih dia seperti lapas cerai, pisah, al-firaq gitu ya. Asirah, kulepaskan engkau. Nah, dalam tradisi Indonesia lapas cerai itu kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, kalau dalam di Indonesia kan ya kuceraikan kau, kulepaskan kau, kupulangkan sama ibumu. Tapi bahasa pulang sama ibu ini sebenarnya kalau di Arab kan ini masuk kinayah gitu ya. Jadi kalau sudah dijelaskan kuceraikan kau katanya, kulepaskan kau, nah, itu sudah masuk cerai. Dulu kita bahas ini bahasanya sore, maka jatuhlah tolak satu ya, tolak satu. Maka dia rujuk. Kalau dia masih haid, tidak menopause, maka dia menunggu 3 kali haid ya. Dia harus nunggu 3 kali suci, salah satu quru. Nah, menunggu. Dalam masa tunggu itu dia wajib mendapat sukna, dia wajib mendapat tempat tinggal ya dari suaminya, dan dia wajib juga mendapatkan nafkah ya, karena masih bisa dirujuk nafkah. Nah, walil bain as-sukna dunan nafkah. Tapi kalau dia sudah kena tolak bain, maka wanita yang kena tolak bain ini tidak lagi dapat nafkah, tapi dia dapat tempat tinggal. Tolak bain ini apa? Ketika kita tolak dia satu, habis masa rujuknya 3 kali suci, itu tolak bain. Kita nggak bisa nikah lagi, nggak bisa lagi kita rujuk karena sudah tolak bain, habis masa iddahnya. Jadi bagaimana? Kalau mau rujuk lagi nggak bisa.
harus dinikahi lagi, nikah lagi pakai mahar lagi. Ini yang terjadi kepada tokoh agama kita dulu, ketika beliau menikahi cerai istrinya, kemudian nikah lagi seperti biasa gitu ya, pakai mahar. Nah, ini kalau masih tolaknya tolak satu, tolak bain namanya, bain sughra, tolak satu atau tolak dua kali tolak, tetapi dia sudah habis masa iddahnya, masuk ke namanya tolak bain. Nah, kalau sudah habis masa iddahnya ini, wanita ini tidak lagi berhak mendapat nafkah. Kenapa? Secara logika, karena wanita itu yang ditolak itu dia boleh nikah sama laki-laki lain. Dia sudah tidak tanggung jawab kita lagi. Ya, sudah dibolehkan. Tapi kalau rumah masih dapat. Nah, karena dia belum nikah. Kalau begitu dia nikah, boleh kan dia sudah boleh nikah. Begitu dia nikah sudah nggak dapat rumah lagi dia sama nafkah gitu ya. Jadi jangan diusir Pak gitu ya. Banyak sapi kadang-kadang kan kalau udah tolak habis iddahnya diusirnya kan dosa kita gitu. Kalau tolak bain habis iddahnya masih berhak dia. Ya, masih berhak dia dapat rumah tempat tinggal. Ya. Nafkah yang enggak berhak illa antakuna hamil. Nah, tapi kalau dia sedang hamil, masih mengandung anak kita, ini lain lagi. Dia tetap wajib memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Wajib kita nafkahi juga. Nah, ini harus diperhatikan hukumnya ya. Jangan karena sudah cerai, nafkah anak tak ditanggung, nafkah istri yang sudah cerai padahal dia sedang hamil tidak diberi, berdosa kita. Kecuali memang kita tak mampu, kita pun nggak dapat makan misalnya kan. Tapi kan jarang seperti itu. Nah, jadi tetap dia mendapat tempat tinggal dan nafkah kalau dia sedang hamil, ya masih sedang hamil. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muttaddah, wanita-wanita yang iddah ini, yang masa iddah ini, kata beliau, ini ada beberapa macam, ya. Ada yang masih roji'i, dia dapat nafkah, tempat tinggal, ini berdasarkan ijma, ya, ijma ulama. Kemudian hadisnya, dalilnya adalah riwayat Daruqutni. Rawi Daruqutni fi hadis Fatimah binti Qais hina talaqa salasa annahu lam ya'jallaha sukna wala nafaqa. Ini disebutkan hadis Fatimah binti Qais ketika dia ditolak 3 oleh suaminya. Maka Nabi SAW tidak memberikan hak mendapat tempat tinggal dan belanja. Tapi kalau sudah tolak 3, tak dapat tempat tinggal, tak dapat belanja lagi, tak dapat nafkah. Dan beliau bersabda, sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal sukna liman tamlikur raj'iyah, hanya bagi perempuan-perempuan yang masih dalam masa rujuk, yang bisa dirujuk. Tapi kalau tolak 3, ini tak bisa lagi dirujuk, ini lebih parah lagi. Maka rumah tak dapat, makanan pun tak dapat, karena tak bisa lagi dirujuk. Sudah milik orang tuanya, kembali kepada orang tuanya, milik orang tuanya. Ya. Begitu juga hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, kemudian hadis riwayat Abu Daud lagi, wala nafaqa laki illa antakuna hamilan. Tidak diberi nafkah kepada engkau, ya, yang wanita yang dicerai tadi, kecuali dalam posisi hamil. Tadi sudah jelasin. Ini dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Dalam Sahih Muslim, la nafaqa laki wala sukna. Engkau tak berhak mendapat belanja dan tempat kediaman. Nah, tak berhak dapat belanja, tak dapat kediaman. Ini yang kalau tidak hamil. Jadi hadis ini menggunakan bahasa-bahasa seperti itu ya. Kalau dia umum berarti tidak hamil, tak dapat nafkah, tak dapat tempat tinggal. Illa hamilan. Kemudian hadis lain ada yang mengecualikan, istisna. Nah, maka beliau menjelaskan perempuan yang dimaksud dalam hadis di atas sebenarnya ditolak bain dalam keadaan tidak hamil, maka nggak dapat nafkah dan tak dapat tempat tinggal. Manakala perempuan yang dalam iddah roji masih seorang istri, sedang hak penghalang berada di tangan suami dan hanya dialah seorang saja yang dapat menghilangkannya. Dan sebagaimana wajib belanja dan kediaman, wajib pula ia memperoleh biaya lain sebagai istri, kecuali alat-alat pembersih. Wallahu a'lam. Penjelasan beliau ya. Perempuan yang beriddah, diantaranya lagi ada yang beriddah tolak bain. Nah, kalau tolak bain dengan khulu atau mengambil tolak 3,
secukupnya, maka ia berhak mendapat tempat tinggal, baik ia hamil maupun tak hamil. Ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Nah, kalau tolak bain juga, tolak bain tadi kan tolak dua ya, tolak dua termasuk bain juga, itu bain sugro. Ya sudah 2 kali ditolak dia. Itu masih, kalau dia masih iddah masih boleh mendapat ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Wujudikum, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu tempat tinggal. Ini dalilnya. Surah At-Tolak ayat 6. Ya, masih dipakai dalil ini ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahsyatin mubayyinah. Ini juga At-Tolak ayat 1 dalilnya. Janganlah kamu keluarkan mereka istri itu dari rumah mereka, dan jangan mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji, yaitu kalau mereka berzina dan ada saksinya. Kalau perempuan itu iddah karena ditinggal mati suami, maka dalam memperoleh hak tempat tinggal ada 2 pool. Nah, bagaimana kalau perempuan yang ditinggal mati suaminya iddah wafat, kan gitu? Ini ada 2 pendapat ya. Qaulani ahaduhuma la yajibu kama la tajibu an-nafaqah. Yang pertama pendapat mengatakan dia tak wajib ya. Dia tak wajib mendapat nafkah, sama seperti tak wajib mendapat belanja, tak wajib dapat rumah juga. Ya, ini pendapat yang pertama, qaul yang pertama. Dan qaul yang ajhar, wajib memperoleh hak tempat tinggal. Karena Furai'ah binti Malik, saudara perempuan As-Sa'ad Al-Khudri, suaminya terbunuh, lalu dia minta kepada Nabi untuk pulang ke rumah keluarganya, sebab si suami tidak meninggalkannya di rumah kepunyaan suaminya sendiri. Maka Nabi SAW menginginkan dia pulang. Kata Furai'ah, maka aku pun pergi sampai ketika aku sudah berada di samping kamar atau dekat masjid. Nabi memanggilku, diamlah engkau di rumahmu sampai kewajiban iddah habis masanya. Kata Furai'ah lagi, maka aku pun menjalani iddah di rumah itu selama 4 bulan 10 hari. Jadi dia, maka secara umum kalau misalnya orang tua kita meninggal, ayah kita meninggal, mama kita tinggal di rumah yang biasa atau yang dimiliki ayah, walaupun itu hak waris, dia tidak boleh diusir ya. Berdasarkan Islam tak boleh diusir. Mama keluarlah dari rumah ini, kan rumah warisan. Enggak boleh. Tunggu sampai habis iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu adabnya Pak, itu perintah Nabi ya. Kadang-kadang kan anak-anak ini gak ngerti agama, udah seminggu 2 minggu atau masih sebulan ayahnya meninggal, udah diusirnya mamanya kan dari rumah itu, diusirnya dari rumah. Nah, kita bagi aja lain mak katanya, mama tinggal tempat lain aja katanya, nggak boleh. Kecuali memang mamanya betul-betul ikhlas. Kalau kita dari kita di sini nggak boleh, karena dia punya hak untuk iddah 4 bulan 10 hari, itu iddah wafat namanya ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan cabang permasalahan, kita ringkas saja. Ini agak panjang bahasanya. Seorang yang mentolak istrinya yang sedang nusyus. Nah, kalau istri yang ditolak, dicerai karena nusyus, karena durhaka, maka istri tersebut tidak berhak mendapat tempat tinggal selama dia masa iddah. Nah, itu pula. Kalau durhaka dia dipulangkan ke mamanya kan, nggak berhak dia tinggal di rumah kita gitu. Tapi syaratnya ditolak karena durhaka. Ya, keluar rumah, buka-buka aurat, nggak mau dia menutup aurat, ditegur nggak mau, malah ngelawan ya kan? Atau dia gandengan sama laki-laki lain, nampak kita depan kita nggak peduli, ditegur nggak mau, ini kan durhaka. Nah, atau kita sholat, disuruh sholat, dia nggak mau sholat, tak mau sholat 5 waktu, 1 sholat pun tak ada kerjakannya, nggak peduli dia sama suaminya, ini durhaka nusyus. Akhirnya kita tolak. Kalau yang begini perempuannya, dia nggak berhak tinggal di rumah itu. Ya. Pulangkan ke rumah maknya ya, rumah ayahnya kan. Nah, ini kalau ditolak dia masa iddah tapi karena nusyus. Ini kan rinci dia kan. Kalau tadi kan tidak karena nusyus, ditolak 1 masa iddah harus dapat dia. Karena dia masih ngasuh anak kita kan. Masih bisa dirujuk. Kalau ini walaupun masih bisa dirujuk karena dia nusyus durhaka, tidak mendapat dia. Kemudian kita ambil lagi permasalahan lain, ringkas saja ya.
Haram suami tinggal bersama istri yang beriddah di dalam sebuah rumah yang ditempatinya ketika menjalani iddah dan bercampur gaul dengannya, karena perbuatan tersebut akan mengakibatkan tinggal berdua-duaan dengan istri tersebut. Nah ini pula, nah, ini cabang permasalahannya. Jadi kalau suami menceraikan istri dalam beriddah malah tidak boleh satu rumah. Nah, ini kadang-kadang kita ini kan ya, kalau di masyarakat kita walaupun sudah cerai, kadang karena masih rumahnya punya berdua, ini kebanyakan masyarakat kita mereka tidak pisah rumah, tapi pisah kamar aja kan, masih satu rumah. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu diharamkan, tapi ya kadang-kadang umat ini karena nggak paham, juga sebagian ulama ada yang mengambil yang ringan-ringannya, yang penting bercampur yang nggak boleh mereka kan. Kenapa? Karena kalau sudah dicerai itu sudah sama dengan ajnabi, ya. Duduk berduaan dengan istri tersebut, duduk dua-duaan itu seperti sama duduk dengan wanita ajnabiyah, sama orang asing, karena sudah ditolak, sudah cerai, tak boleh lagi berduaan. Nah, sering jadi masalah rumah kita satu, bagaimana mau kita buat di rumah dia kan, sementara kita pun nggak punya rumah. Nah, maka nanti kebanyakan ulama itu menempatkan istri di rumah orang tuanya, tapi dia berhak di rumah kita. Bagaimana? Seperti yang disebutkan tadi, dia berhak dapat rumah. Makanya nanti suami yang pindah ke rumah orang tuanya jadinya kan, pisah ranjang. Dia yang ngalah, atau dia ngontrak jadinya kalau dia punya uang. Kecuali dalam keadaan darurat, ya. Darurat itu yang nggak ada uang untuk nyewa rumah. Ini harus diperhatikan juga, ya. Jadi sebenarnya haram ya, karena dia sudah menjadi nabi. Cabang permasalahan berikutnya, masa iddah sebahagiannya atau seluruhnya telah lewat dan si perempuan tidak menuntut hak tinggal, maka hak itu gugur dan tidak menjadi hutang atas tanggungan si lelaki menurut yang ditentukan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat, walaupun istri punya hak tempat tinggal masa iddah, lalu dia tidak mau tinggal di rumah yang disiapkan suami, dia mau tinggal tempat ayahnya, atau dia punya rumah sendiri, nggak mau laku katanya. Apakah itu menjadi hutang bagi suami? Sudah lewat iddahnya 3 kali qur'at, ya, maka itu tidak jadi hutang. Nah, artinya kadang-kadang kan ini jadi polemiknya, udah minta aja uang sewa rumah, kasih aku rumah katanya gitu kan. Si mintanya diduitkan aja lah katanya kan. Nah, itu. Tadi kan kemarin kan aku tidak menuntut hakku karena sudah lewat waktunya, kata Imam Syafi'i dia tidak boleh ganti, tidak mesti diganti ya. Tidak ada kewajiban suami mengganti. Kenapa? Karena itu memang kemauan istrinya yang ditolak itu ya. Baik, saya kira itu saja intisari dari hak-hak istri yang dicerai suami yang dalam masa iddah. Ada yang harus diberikan nafkah dan tempat tinggal, ada yang hanya dapat tempat tinggal saja tidak dapat nafkah, ya. Ada yang nusyus dia, itu tak dapat tempat tinggal seperti tadi, ya, selama masa iddah dan seterusnya. Ya, closingnya tolak itu tadi ada 2, tolak yang masih bisa dirujuk, ada tolak yang tidak bisa dirujuk. Kemudian tolak itu juga dilihat dari sisi yang lain, ada namanya tolak bain. Bain itu ada 2, bain sughra, bain kubro. Jadi kalau tolak bain sughra itu tolak kedua bisa dirujuk, itu dia dapat nafkah dan ya, masih bisa mendapat tempat tinggal, termasuk tolak yang masih rujuk, tolak 1 masih bisa dirujuk. Ya, tetapi kalau nanti dia masuk tolak karena durhaka itu tidak dapat tempat tinggal. Dan sebagian ulama menyebut seperti Qadhi Husain mengatakan juga dia tidak dapat nafkah. Jadi itu berbeda-beda hukumnya karena jenis tolaknya beda, kondisinya beda, masa iddahnya beda, maka nanti dia mendapat yang berbeda-beda. Termasuk tolak 3. Kalau tolak 3 kan sudah nggak bisa rujuk lagi, maka itu nafkah dan tempat tinggal udah nggak dapat lagi karena nggak bisa dirujuk lagi gitu. Jadi ada kaitan dapat nafkah tempat tinggal itu dengan kaitannya jangan bisa dirujuk, bisa kita kembali gitu. Kelihatannya sepertinya ada kaitannya juga gitu. Saya kira itu saja hikmah dan logikanya semua mudah-mudahan bisa paham.
Baik, Bapak Ibu hadirin, mari kita langsung menutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin teristimewa. Terima kasih kita untuk Prof. Dr. Kiai Haji Faisal Hamdani MA. Akhirul kalam wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.